Rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap hari kita senantiasa membaca doa. Dan ada satu doa yang semua kita insya Allah hafal. Yaitu doanya adalah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Satu hal yang menarik, di zaman Rasulullah SAW dulu ada seorang sahabat yang ketika itu kehidupannya sangat sengsara, sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Dan ketika itu Rasulullah SAW menjenguk sahabat tadi. Dan ketika ditanya, wahai sahabatku, kenapa engkau seperti ini? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, memang kamu berdoa seperti apa? Maka kata sahabat tadi, ya Rasulullah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kesengsaraan aku di dunia ini sebagai pengganti aku di akhirat kelak supaya aku tidak sengsara. Maka kata Rasulullah SAW, wahai sahabatku, janganlah kamu berdoa seperti itu. Karena kalau kamu berdoa seperti itu, nanti kamu tidak akan kuat untuk menahan ujian tersebut. Maka jika kamu mau berdoa, berdoalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaum muslimin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu doa yang menarik, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia. Menjadi pertanyaan buat kita adalah, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan di dunia? Karena setiap kita punya pandangan masing-masing tentang kebahagiaan di dunia. Makanya di dalam beberapa buku tafsir disebutkan bahwa ada 7 indikator bahwa termasuk yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Indikator pertama adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, adalah kebaikan di dunia adalah qalbun syakurun, hati yang senantiasa bersyukur. Makanya Rasul mengingatkan kita dalam sebuah hadis, sungguh kaget buat orang beriman. Kenapa disebut kaget buat orang beriman? Karena semuanya adalah baik buat orang beriman. Jika ditimpa musibah, dia bersabar, fakana khairun lahu, itu kebaikan buat dia. Tetapi jika dia mendapatkan nikmat yang Allah berikan, maka dia bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, fakana khairun lahu. Maka itu yang pertama. Yang kedua adalah, supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia adalah hendaklah kita memiliki al-azwaj as-salihah, pasangan hidup yang baik, pasangan hidup yang soleh dan soleha. Seorang suami memiliki istri yang baik, seorang istri memiliki suami yang soleh. Tentu itu adalah kebahagiaan tersendiri yang bisa kita dapatkan. Makanya pantas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 10 sampai ayat ke-12, ada 3 tipe keluarga. Yang mana tipe pertama adalah tipe keluarga yang kurang baik, tidak baik. Kenapa? Karena suaminya baik tapi istrinya tidak baik. Yaitu siapa? Tipe keluarga Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut, tapi istrinya adalah, mereka adalah orang yang tidak baik. Kemudian tipe kedua adalah tipe yang kebalikan, suaminya tidak baik tapi istrinya baik. Itu tipe keluarga Fir'aun. Dan yang ketiga adalah ini tipe keluarga yang paling ideal. Tipe siapa? Tipe Imran, keluarga Imran. Suaminya baik, istrinya baik, sehingga melahirkan seorang putri bernama Maryam. Dan dari Maryamlah lahirlah seorang anak, itu Nabiullah Isa alaihissalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita memiliki pasangan, tentu kita juga adalah supaya kita bahagia, maka hendaklah kita memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Anak yang soleh ini bukan hanya baik di dunia, kita menjadi bahagia dengan melihat mereka, bahkan ketika sudah meninggal pun orang tersebut akan senantiasa mendoakan kita semuanya. Yang keempat adalah supaya kita termasuk orang-orang yang bahagia adalah dengan kita memiliki harta yang halal. Di dalam Islam, faktor daripada harta itu bukan banyak atau sedikitnya, tapi harta tersebut halal atau tidak. Karena bagi seorang muslim, tentu dia akan senantiasa memikir masalah halal dan haramnya. Yang kelima adalah supaya kita termasuk orang-orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah adalah kita memiliki keluarga yang baik tadi. Kemudian juga kita anak yang baik. Maka tentu dari keluarga-keluarga tersebut membentuk sebuah komunitas-komunitas kebaikan, atau yang disebut dengan al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik. Tentu kalau kita memiliki teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, ini adalah kebahagiaan tersendiri buat kita semuanya. Harta kita akan aman, keluarga kita akan aman, sehingga itu adalah kebahagiaan buat kita. Yang keenam adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia adalah dengan senantiasa menambah ilmu kita. Karena Rasul mengatakan kita dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan yang terakhir adalah tanda-tanda orang yang bahagia di dunia itu adalah ketika dia bertambah usia, justru dia bertambah kebaikan-kebaikannya. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bahagia, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fi sabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.